Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, video penjelasan terkait proyek akhir tahun ini dapat kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya video ini memudahkan kita dalam membimbing peserta didik kita sehingga tujuan mulia dari proyek akhir tahun ini dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ustaz dan Ustazah, kita lihat dulu latar belakang dari proyek akhir tahun ini. Proyek akhir tahun merupakan program unggulan dari Sekolah Islam Terpadu YKP Al-Ittihad yang mana dirancang berdasarkan kebutuhan pembelajaran yang lebih terpadu, aplikatif, dan bermanfaat bagi orang banyak. Tujuannya meningkatkan kualitas berpikir peserta didik untuk menjadi generasi yang berwawasan luas, berpikir sistematis, kreatif, kritis, dan inovatif, sehingga dapat menuntun peserta didik untuk memiliki kepekaan terhadap lingkungan, memecahkan masalah hingga bermanfaat bagi orang banyak. Nah, untuk kita SMA, Ustaz dan Ustazah, pilihan program terkait proyek akhir tahun ini ada dua, yaitu STEAM dan Socio-Critical. STEAM ini adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik. Sedangkan Socio-Critical itu membahas tentang masalah-masalah sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan akhir atau goals dari kegiatan ini adalah siswa dapat mengkritisi problem atau current isu terkini yang ada di lingkungan masyarakat dan memberikan kontribusi melalui program enterprise sederhana. Nah, tentunya dalam proyek ini akan melibatkan 3-4 disiplin ilmu. Nah, contoh dari proyek akhir tahun ini bisa berupa business plan, career forecasting, dan inovasi pendidikan atau yang lainnya. Baik, Ustaz dan Ustazah, terkait pelaksanaan proyek akhir tahun ini dilaksanakan di luar jam belajar, yaitu selang-seling dengan kegiatan pramuka dan selang-seling dengan kegiatan rohis. Artinya, misalnya pekan ini proyek akhir tahun itu di hari Rabu, maka untuk pekan depannya adalah di hari Jumat. Jadi, setiap pekan bimbingan proyek akhir tahun ini ada gitu. Baik, Ustadz dan Ustazah, terkait waktu pelaksanaan, insya Allah kita akan mulai di hari Rabu, tanggal 15 Februari. Nah, langkah kerjanya tentu mengikuti sintaks model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, diawali dengan driving students to discuss isu dan penetapan proyek yang akan dibuat oleh kelompok. Selanjutnya, mendiskusikan strategi dan kebutuhan, melaksanakan proses persiapan, monitoring dan checking progress oleh guru, evaluasi dan finalisasi proyek. Selanjutnya, membuat video presentasi artefak durasi 7-10 menit. Nah, terkait ini, karena memang salah satu dari sintaks PJBL itu adalah siswa mempresentasikan proyeknya. Jadi artinya apapun artefak yang dibuat oleh kelompok, maka mereka wajib mempresentasikannya dalam bentuk video presentasi durasi 7-10 menit. Selanjutnya ada kegiatan sesi tanya jawab dengan juri, lalu terakhir akan diumumkan finalis. Nah, insya Allah di hari Jumat 16 Juni nanti akan ada acara puncak
penetapan dan apresiasi proyek akhir tahun terbaik. Nah, Ustadz dan Ustazah terkait teknis pelaksanaan per pertemuan atau setiap pertemuan, kita sudah buatkan penuntunnya, mudah-mudahan ini memudahkan kita nanti. Aktivitas yang pertama yaitu driving students to discuss issue dan penetapan proyek yang akan dibuat oleh kelompok. Nah, aktivitas kita sebagai pembimbing, kita memberikan stimulus kepada peserta didik dengan menayangkan video atau menyajikan artikel atau media lain tentang masalah atau isu terkini yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, tentunya aktivitas peserta didik, mereka menyimak, mencermati, serta mencatat hal-hal penting dari video atau artikel yang kita sajikan. Selanjutnya, peserta didik menuliskan 10 pertanyaan untuk menganalisis atau mengurai penyebab terjadinya masalah tersebut. Tentunya masing-masing peserta didik kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang hot dari mereka. Nah, pertanyaan hot inilah yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kedua, mendiskusikan atau mencari akar penyebab dari masalah yang telah diidentifikasi atau masalah hot yang telah ditentukan di pertemuan pertama. Aktivitas pembimbing membimbing peserta didik dalam menganalisis masalah serta memfasilitasi untuk melakukan diskusi, klarifikasi, konfirmasi terkait masalah yang diangkat. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga, mendiskusikan strategi dan kebutuhan. Nah, sebelumnya mereka akan melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang diidentifikasi. Dari kajian literatur ini tentunya mereka sudah mendapatkan gambaran dari penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain terkait masalah yang sama. Nah, dari beberapa kajian literatur yang telah mereka baca, mereka analisa, peserta didik merancang penelitian secara mandiri dan mendiskusikan strategi dan kebutuhan yang mereka perlukan dalam pembuatan proyek nantinya. Nah, selanjutnya pertemuan keempat, aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik adalah melakukan observasi, dokumentasi, mengumpulkan data sesuai dengan tahapan penelitian, atau melakukan wawancara terkait masalah yang teridentifikasi dan mencari alternatif solusi dengan pihak-pihak atau pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun, mempersiapkan proyek. Jadi peserta didik kita semakin kuat dengan data-data mereka. Mereka melakukan kajian literatur lalu didukung oleh pihak atau pakar yang berkompeten terhadap masalah yang mereka angkat sehingga solusi yang mereka dapatkan itu merupakan solusi terbaik yang akan dibuatkan dalam proyek akhir tahun mereka. Baik, Ustadz dan Ustazah, kita lanjutkan ke pertemuan kelima, 6 dan 7, yaitu pelaksanaan proyek, monitoring, dan checking progress. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik adalah menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi melalui kajian literatur, melalui wawancara dengan pihak terkait atau dengan yang lainnya, sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan proyek. Selanjutnya, mereka melakukan atau membuat proyek sesuai dengan solusi yang telah dirumuskan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Baik, Ustadz dan Ustazah, kita lanjut ke pertemuan ke-8, yaitu evaluasi, refleksi, dan finalisasi proyek. Nah, pada kegiatan ini, pada pertemuan ini, peserta didik melakukan evaluasi terkait
proses yang telah mereka lalui selama 2 pekan. Mereka akan menilai kerja tim mereka. Mereka akan menuliskan kelebihan dan kekurangan dari proyek yang telah mereka buat dan proses yang telah mereka lalui. Harapannya nanti dengan kegiatan evaluasi ini, peserta didik menjadi yakin dan percaya diri bahwa proyek yang sedang mereka kerjakan itu sudah maksimal, serta menemukan solusi yang inovatif dalam menyelesaikan masalah yang diangkat di awal. Baik, Ustaz dan Ustazah, kita lanjutkan ke pertemuan 9 dan 10, yaitu mempresentasikan artefak atau hasil proyek. Jadi, salah satu dari sintaks PJBL itu adalah siswa mempresentasikan proyeknya. Jadi, apapun proyek Ananda kita nanti, apakah itu berupa makalah business planning, career forecasting, atau inovasi pendidikan, mereka wajib membuatkan video presentasi untuk menjelaskan terkait artefak yang mereka buat. Nah, baik Ustaz dan Ustazah, terkait penilaian, jadi nanti tim proyek setelah mengamati video proyek dari Ananda kita, maka akan kita agendakan sesi tanya jawab dengan juri. Artinya di saat ini peserta didik tidak lagi mempresentasikan makalah mereka atau proyek mereka, langsung mereka ke sesi tanya jawab dengan juri untuk mengkonfirmasi terkait proyek yang mereka berikan atau mereka buat. Nah, di kegiatan ini, aktivitas yang dilakukan oleh tim proyek adalah melakukan diskusi dan tanya jawab terkait proyek, lalu mengkonfirmasi, klarifikasi, memberikan saran atau progres untuk tahapan proyek selanjutnya. Demikianlah Ustaz dan Ustazah deskripsi singkat terkait teknis pelaksanaan dari proyek akhir tahun kita. Semoga dengan adanya video ini memberikan kemudahan bagi kita semua dalam pelaksanaan bimbingan Ananda kita nanti. Harapan kita semoga dengan program ini mampu mengantarkan Ananda kita untuk berwawasan luas, berpikir sistematis, kreatif, inovatif, sehingga menuntun mereka untuk peka terhadap lingkungan, mampu menyelesaikan masalah, dan proyek yang mereka buat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sangat ditunggu ya Ustaz dan Ustazah masukan dan saran untuk perbaikan, untuk kemajuan, untuk kebaikan proyek akhir tahun kita untuk tahun-tahun selanjutnya. Ana sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.